Lampung. Wah, mantap nih Pak Panji ya. Dari Lampung, Bu Lintang sedang rapat, tapi sekali-sekali bolehlah dibuka kameranya ya, jadi tidak off. Karena Bapak Ibu, saya juga harus membuat laporan kegiatan gitu kan, kegiatan pembelajaran ya, ketika rapat bagaimana kondisi mahasiswa dan sebagainya gitu Bapak Ibu. Jadi kalau saya bawel ya itu karena untuk apa ya, kualitas kualitas dan kuantitasnya yang dijaga. Jadi Bu Ika nih kita ada waktu, masih ada eh, sekitar 10 menit lagi di saya Bapak Ibu. Kelompok 3 Bu Ika siapa ini? Pak Riki, Bu Yeni, Pak Teguh, ya, Diana, Bu Diana. ini dulu. Oh Pak Teguh belum ya, kemarin Pak Panji ya? Suka ketukar Pak Teguh saya dengan Pak Panji, padahal beda. Padahal beda ya Pak Teguh. Suaranya mirip. Ya lah iya suaranya mirip gitu. Oke ini bagus ini apa slide-nya nih Bapak Ibu. Jadi kita tinggal menunggu berapa lagi nih Pak Riki sudah ada, tinggal 3 lagi. Ya 3 lagi. 3 lagi siapa aja nih Bu Dia Ika? lagi. Sebentar saya cek dulu. Kak Cengli kayaknya ini yang belum. Kak Pak Cengli, Asep, Pak ya Asep. Pak Asep, Pak, Pak Asep, Pak Riki sudah belum? Belum ya Pak Riki ya? Pak Riki udah ada. Pak Riki belum, Pak Rifki Pak Rifki udah. yang ada ya. Pak Ya, Riki, Pak Asep, sama Pak Salman ya. ya, ya Pak Salman, Pak Riki, Pak Asep. Pak Asep ya. Nah, karena kalau Pak Asep itu namanya jauh banget ke Cengli. Saya bingung makanya gitu ya. Asep apa coba? Asep Sofian ya, Sofian ya. Nah, Tauri. Nah, itu Cenglinya di mana gitu. Jadi saya bingung ya nyari-nyari ini, nyari-nyari di daftar hadirnya. Gitu. Eh, kalau apa saya juga sama nih Bapak Ibu ketika nama saya kan Lina Novita disingkat Linov itu N-nya itu Novnya itu ada yang bilang Novianti, ada yang bilang Novitasari, ada yang bilang eh, Novi apa gitu loh. Itu ya, kecuali mungkin kalau Nobita saya nggak tahu, mungkin itu hanya plesetan orang-orang saja ketika yang tidak berkenan dengan saya. Tuh. Jadi ada nama saya tuh jadi berbeda tuh Bapak Ibu. Padahal jelas Nov gitu kan, tapi tetap aja ada salah penulisan, salah penyampaian. Tapi itu jadi harus ya akhirnya harus sesuai gitu kan. Kalau saya kenapa dipanggil kayak gitu karena banyak namanya waktu itu tuh Linanya ada beberapa. Jadi udah disingkat tuh sama teman-teman sama dosen saya gitu ya. Jadi bukan saya membuat ya. Sampai Pak Dekan juga bilangnya itu gitu kan kadang-kadang memang ada beberapa. Iya pemberian jadi sebelah ya udah deh sebelahnya itu ya jadi panggil itu ya itu gitu kan manggilnya. Oke, ini tinggal Pak Panji kalau ini tidak apa-apa, Pak Panji ditutup saja, kan khawatir kalau eh, pasti di perjalanan tuh kadang-kadang tidak kondusif. Ada 7 menit lagi nih, 3 orang lagi belum masuk nih Bu Ika. Dan saya jadi Afrika. Bu Ika kerja keras nih, kalau dengan saya. Saya sedang kurang sehat ini. Ya, Kasih rasa sedang kurang sehat juga.
Mhm. Yang mau tampil hari ini sudah ada semua Bu Ika? Pak Teguh sudah ada, Bu Diana Lengkap sudah ya Kak ada. Teguh ya? Sudah lengkap? Bu Winnie, Pak Teguh, Bu Diana, satu lagi? Kak Riki ya? Nah, Pak Riki nggak ada nih di saya. Rifki yang ada. Iya, Pak Riki. Ini tanggal 19 ya Bapak Ibu? Pak Rifki nggak apa-apa, di ini aja. Khawatir kalau apalagi di motor. Ya, Nggak Ibu apa-apa. mohon izin ya Bu, sebentar lagi Ya, sampai. siap. Mangga, mangga. Oke, ini Pak Rifki, ini tinggal 3 lagi. Pak Riki, Pak Asep, Pak Salman. Ya nanti belajar. Oh, baik kalau sudah. Assalamualaikum. Salam. Nih lagi coba masuk di laptop atau nih belum bisa. Ya.
Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, kita mulai saja ya. Kalaupun yang belum hadir dan saya nggak tahu, saya akan catat sekarang lebih lebih ketat lagi Bapak Ibu karena, eee, kasihan yang ngajin gitu Bapak Ibu ya. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, sudah hadir tepat waktu dan alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran, mata kuliah pendidikan untuk pengantar pendidikan inklusi. Bapak Ibu, seperti kemarin-kemarin atau minggu yang lalu kita akan, sama-sama mendengarkan pemaparan presentasi dari setiap kelompok yang masing-masing sudah memiliki tema. Namun sebelumnya saya, tegaskan lagi gitu Bapak Ibu, untuk, kenapa saya lebih cenderung kadang-kadang mengabsen lagi atau memanggil satu-satu lagi itu untuk, meyakinkan bahwa kita itu memang, eee, sudah memiliki komitmen untuk mengikuti perkuliahan. Sebetulnya, perkuliahan di kami itu di pasca sarjana terutama di Pendas itu sedikit, memberikan peluang, kesempatan dan kemudahan buat kita semua karena kita dilakukan atau melakukannya dengan daring Bapak Ibu ya. Kalaupun ada luring itu kan hanya beberapa persen, hanya 2 pertemuan atau 3 pertemuan tergantung dari, eee, eee, apa, eee kesempatan Bapak Ibu, kesempatan waktu terutama. Dari Bapak Ibu, jadi ada kemudahan Bapak Ibu bisa melakukannya dengan daring. Dan kalau daring itu sebetulnya Bapak Ibu, ya, sebetulnya itu lebih cenderung bagaimana, stabilitas atau kestabilan dari, WiFi-nya atau internetnya, itu kan satu. Yang kedua Bapak Ibu, itu mudah sambil melakukan pekerjaan lain. Sama Bapak Ibu saya juga ketika saya, eee, apa, eee eee, apa namanya tuh, melakukan Zoom atau apa, pasti ada kegiatan atau, pekerjaan lain yang saya bisa sambil kerjakan. Jadi bisa sambil Bapak Ibu, itu kemudahannya. Kemudian tetap kualitas kita tetap Bapak Ibu, tetap, gitu ya. Dan satu hal lagi, jika misalnya kita, ada Sekali. kendala, ada hambatan, atau ada, kita mungkin, hambatannya kita tidak bisa masuk atau mungkin kita ada kendala dalam hal kondisi kesehatan dan misalnya ada kegiatan lain, Bapak Ibu tetap bisa, mengkomunikasikannya dengan, Bu Ika atau dengan saya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada lost kontak, tiba-tiba menghilang atau apa. Nah itu Bapak Ibu ya, jadi tolong, bisa, minta izin, bisa menginformasikan, bisa mengkomunikasikan sehingga tidak ada miskomunikasi, tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kan tidak mungkin, bapak ibu yang rajin dengan yang tidak rajin, jangan sampai disamakan karena ada, kondisi di mana beberapa, angkatan, mungkin kalau kita kan baru satu angkatan, tapi beberapa teman gitu kan, ada yang bilang, "Lah saya kan sering datang, sering ini, tapi kok nilainya" nah itu kadang-kadang arahnya ke nilai, padahal nilai itu kan bukan segalanya sebetulnya gitu Bapak Ibu ya. Tapi saya ingin sekarang itu lebih lebih, lebih tertib untuk nilai gitu kan, seperti itu. Karena, yang saya lihat gitu kan, ada beberapa kondisi seperti itu. Di tahun yang lalu Bapak Ibu kasihan kan, wah udah ini tapi, bagaimana gitu kan nilai-nilainya. Jadi saya ke arah sana, akhirnya ke penilaian karena saya ingin bukan kemampuan Bapak Ibu dalam hal kognitifnya, tapi dalam hal, presensinya. Jadi kehadirannya yang saya akan lihat, karena biasanya untuk, kita masuk, untuk kita mengikuti perkuliahan itu kan ada energi yang, aduh ada perasaan, "Aduh masuk nggak ya?" Atau apa, itu ada perasaan-perasaan seperti itu. Nah itu yang saya akan lebih, kuatkan ya kalau untuk, eee tugas, itu kan Bapak Ibu atau kita semua termasuk saya misalnya, itu kan kita bisa ambil dari googling, bisa ChatGPT, tapi kalau seperti ini susah.
saya bisa melihat ekspresi Bapak Ibu, saya bisa melihat bagaimana cara memaparkan Bapak Ibu, saya bisa melihat bagaimana cara Ibu berpendapat atau menanggapi. Tapi kalau tugas, itu Bapak Ibu bisa tinggal apa aja gitu kan, kata kuncinya apa, wah banyak. Nah gitu kan, jadi saya akan lebih dominan memberikan nilai itu berdasarkan ini Bapak Ibu. Jadi tolong diperhatikan. Nah, saya nggak tahu Pak Asep ini kemana gitu kan nggak ada kabar ke saya gitu kan. Ini juga menghilang lagi nih, hanya ada 18, 2 lagi kemana gitu kan Bapak Ibu. Karena apa? Karena, dari semalam aja kita semalam itu ada Zoom dengan prodi Bapak Ibu, itu kadang-kadang disampaikan apa, kenapa, bagaimana, kan itu yang harus dilihat. Oh ini kelas ini tuh seperti ini sekarang, kelas Bapak Ibunya begini, wah bagus nih hal ini. Jadi ada hal-hal yang seperti itu disampaikan karena tadi Bapak Ibu, kan saya juga harus ditanya, saya juga pasti ditanyakan, "Gimana dengan Bu Linov?" misalnya, "Gimana dengan Bu Lina?" Pasti tanyakan, bagaimana cara membelajarkannya, bagaimana cara menyampaikan informasinya kepada Bapak Ibu, bagaimana cara menguatkan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu itu semangat belajarnya, itu kan motivasi-motivasi gitu Bapak Ibu ya. Jadi, tolong dipahami, tolong dimaknai dengan baik bahwa kita itu akan ketemu dengan generasi-generasi penerus bangsa yang generasi-generasi itu yang sekarang kita bina gitu kan Bapak Ibu ya, kalau di Bapak Ibu mungkin di SD sekolah dasar itu seperti apa, keberagamannya seperti apa, dan kita memberikan contoh Bapak Ibu. Kita memberikan contoh baik dari kata-kata maupun, sikap, nah itu kan, dan sebagainya. Banyak Bapak Ibu, makanya jadi guru itu luar biasa Bapak Ibu, jadi tidak semudah orang bilang, "Ah kan ini, karena tidak ada pekerjaan lain, udahlah ke guru aja, udah ah saya." Nah itu bukan satu hal yang mudah gitu kan, karena saya suka mendengar nih anak-anak, S1 suka bilang gini, "Saya kepaksa jadi guru itu karena tidak ada pekerjaan lain." Nah itu aduh luar biasa saya nggak suka. Karena jadi guru itu luar biasa Bapak Ibu, pedagogiknya harus kita pahami, bagaimana, sikap keterampilan kepribadiannya, sosialnya itu digali, apalagi kemampuan berinteraksi antara, eee, kita sebagai guru dengan peserta didik. Bagaimana kita, mencoba memberikan hal-hal baik kepada siswa berdasarkan dari pribadi kita Bapak Ibu, itu Bapak Ibu ya. Jadi sulit sebetulnya jadi guru itu tidak akan waduh kalau ada yang bilang, "Gampang tuh jadi guru kesenian itu," misalnya ya, kan saya dulu jadi guru kesenian Bapak Ibu. "Gampang jadi guru kesenian itu, tinggal suruh nyanyi, ngegambar." Waduh enggak deh Bapak Ibu, enggak. Karena untuk menggambar itu kita harus pahami dulu struktur, sistematika, unsur-unsur gambarnya, apa itu garis, dimaknainya secara filosofis itu banyak. Musik itu susah gitu kan, bagaimana kita memadukan irama menjadi apa, ritmenya, temponya, susah. Tapi ada orang yang bilang, "Ah mudah lah jadi guru kesenian mah ngegambar aja, suruh ngegambar." Wah enggak deh Bapak Ibu ya, menggambar itu butuh keahlian, butuh keterampilan, butuh, eee, apa, eee motivasi yang tinggi, yang berkaitan dengan bagaimana, nih warna ini sesuai tidak, cocok tidak, kan gitu. Itu yang harus kita maknai Bapak Ibu ya. Jadi kalau, akhir-akhir ini saya ada sedikit, ketat itu mohon maaf ini. Jadi Bu Ika, yang tidak masuk kali ini Pak Asep ya? Saya nggak tahu Tadi tidak masuk dibilang tidak masuk tidak mas karena sakit gitu. iya, kan tadi saya bilang Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, Zoom itu memberikan kemudahan buat kita, online itu memberikan kemudahan buat kita. Kalau kita sakit bisa tuh macam Bu Siti Kulsum, ditutup, macam Bu Diana waktu di rumah sakit kan ditutup misalnya, itu ada kemudahannya gitu kan, hanya dengarkan saja, hanya itu sebetulnya. Jadi kecuali kalau memang kita benar-benar tidak bisa, apa gitu kan bangun. Tapi kalau masih bisa bilang, "Saya sakit," itu berarti masih bisa dong membuka HP. Maaf ya Bapak Ibu, saya rada kayak gini nih. Oke, silakan sekarang kelompoknya Pak Teguh, Bu Diana, Pak Riki, sama Bu Wini. Nah, mangga untuk, memaparkan, tema ketiga berkaitan dengan, klasifikasi atau apa nih tadi? Dengan anak berkebutuhan khusus ya Bapak Ibu ya? Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Mangga, silakan moderator untuk, memulai presentasinya.
Ya, Ibu, hatur nuhun untuk kelompok kami memaparkan presentasi dengan materi jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Kita wabarakatuh. kelompok kami untuk mempresentasikan jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Kelompok kami terdiri dari Ibu Winnie, Pak Riki, Pak Teguh, dan saya sendiri. Untuk pembaca presentasi yang pertama, mangga Ibu Winnie dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, saya akan membacakan materi tentang tugas kelompok kami. Anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai kelainan, penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal umumnya dalam hal fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya. Referensinya dari Sundardi dan kawan-kawan tahun 2011, Pendidikan Inklusi, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional. Anak berkebutuhan khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, ABK adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang mempengaruhi partisipasi penuh dalam pendidikan reguler. WHO tahun 2023 menekankan bahwa 15% populasi anak global termasuk ABK dengan variasi kebutuhan spesifik. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, kelainan fisik. Kelainan fisik adalah kelainan yang terjadi pada satu atau lebih organ tubuh tertentu. Akibat kelainan tersebut timbul suatu keadaan pada fungsi fisik tubuhnya tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal. Yang kedua, kelainan mental. Kelainan dalam aspek mental adalah anak yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis, logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Kelainan pada aspek mental ini dapat menyebar ke dua arah, yaitu kelainan mental dalam arti lebih supernormal dan kelainan mental dalam arti kurang subnormal. Ketiga, kelainan perilaku sosial. Kelainan perilaku atau tunalaras sosial adalah mereka yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial, dan lain-lain. Referensi ini diambil dari Pendidikan Inklusi Indonesia tahun 2022, klasifikasi anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi, tinjauan dan implementasi jurnal pendidikan inklusi 14, halaman 14, 45 sampai dengan 58. Baik, terima kasih Bu Winnie. Sama Bu Teguh atau masih saya? Dilanjut sama Pak Teguh ya Pak. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Teguh. Dilanjut slide selanjutnya Pak Riki ya. Ya, terima kasih Bu Diana, dokter dan teman-teman melanjutkan presentasi. Prinsip pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, prinsip kasih sayang. Yaitu prinsip kasih sayang pada dasarnya adalah menerima mereka sebagaimana adanya. Yang kedua, prinsip layanan individual. Layanan individual dalam rangka mendidik anak berkelainan perlu mendapatkan porsi yang lebih besar. Dan yang ketiga, prinsip kesiapan. Kesiapan anak untuk mendapatkan pelajaran yang akan diajarkan, terutama pengetahuan, prasyarat, baik prasyarat pengetahuan, mental, dan fisik yang diperlukan untuk menunjang pelajaran berikutnya. Yang keempat, prinsip keperagaan. Alat peraga yang digunakan untuk media sebaiknya diupayakan menggunakan benda atau situasi aslinya. Kelima, prinsip motivasi. Prinsip motivasi ini lebih menitik beratkan pada cara mengajar dan pemberian evaluasi yang disesuaikan dengan kondisi anak berkelainan. Dan yang keenam, prinsip belajar dan kerja kelompok. Arah penekanan prinsip belajar dan bekerja kelompok sebagai anggota masyarakat dapat bergaul dengan masyarakat lingkungannya tanpa harus merasa rendah diri atau minder dengan orang normal. Referensi diambil dari Widodo A dan Rahmawati S tahun 2020. Prinsip-prinsip pendidikan anak berkebutuhan khusus dalam sistem pendidikan inklusif, Jurnal Pendidikan Inklusi. Next. Conclusion. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial. Ketetapan tersebut bagi anak berkebutuhan khusus sangat berarti karena memberi landasan yang kuat bahwa mereka memperoleh kesempatan yang sama seperti anak normal lainnya dalam hal pendidikan dan pengajaran, karena dengan memanfaatkan sisa potensi yang dimiliki, anak perlu didorong untuk mengembangkan dirinya sehingga kelak dapat hidup mandiri seperti layaknya orang normal. Untuk itu, guru maupun orang tua perlu memahami kebutuhan dan potensi anak, walaupun inteligensi mereka tidak berbeda dengan anak normal, kecuali anak tunagrahita, tetapi karena tidak kelengkapan kemampuan yang dimiliki tentu dalam pembelajaran membutuhkan fasilitas yang berbeda. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Winnie, Pak Teguh, dan Pak Riki untuk pembacaan presentasinya. Dilanjutkan sesi tanya jawab, tapi sebelumnya izin Bu Dokter mau penguatan dulu apa dibuka tanya jawab dulu? Seperti minggu sebelumnya Bu Diana. Seperti bagaimana coba ya? Baik. Enggak. Dibuka pertanyaan untuk termin pertama ini 3 pertanyaan ya Bapak Ibu. Silakan yang mau bertanya atau yang memberikan yang kurang paham dengan materi kami. Ya, Bu, Yeti, Bu. Oh iya, mangga. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu Linov dan Bapak Ibu semuanya, saya Yeti Rusdiana akan bertanya kepada kelompok 3. Tadi saya melihat, saya tertarik dengan ada tunalaras. Tunalaras itu kelainan perilaku sosial. Untuk anak SD, Bu, saya minta contohnya apakah ada tunalaras di SD, karena ini perilaku sosial. Kalau saya pikir ini anak-anak yang sudah terkontaminasi dengan lingkungan, keluarga, atau dengan lingkungan di luar sekolah ya. Kalau misalkan ada, tolong berikan contoh seperti apa tunalaras untuk di pendidikan dasar, di SD terutama. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Bu Yeti, pertanyaan saya ulang ya. Contoh tunalaras di sekolah dasar.
Bu. Oke, ditampung dulu. Mari selanjutnya pertanyaan kedua. Saya Oh, mangga Bu Nurjana. terima kasih kelompok 3. Kita kan ini ada anak jenis-jenis kebutuhan khusus ya, yang mungkin akan kita temui di lapangan gitu ya, terutama di SD negeri gitu. Karena kita tidak boleh, kita harus menerima anak-anak yang ABK tadi. Bagaimana cara menangani anak-anak yang mengalami disleksia ini, yang kesulitan membaca itu gitu. Sementara kita mungkin tidak punya guru khusus gitu. Itu aja mungkin Bu Diana, terima kasih banyak. Izin diulang ya Bu, bagaimana cara menangani anak disleksia? Disleksia yang bisa membaca. Oh iya Bu. Itu sampai batasan kita memberikan kayak bukan menjelaskan ya, menyimpulkan bahwa anak itu termasuk anak yang disleksia itu batasan usianya berapa gitu. Karena saya kemarin menemukan ada anak kelas 5 sampai diajarin sama gurunya tuh kayak private gitu sampai berapa bulan ini belum lancar-lancar gitu. Jadi cirinya atau batasan usianya tuh dimulai kita memberikan kesimpulan bahwa anak itu termasuk anak yang kesulitan membaca itu usia berapa gitu. Terima kasih banyak Bu Diana. Baik, Bu Nurjana. Dilanjut untuk pertanyaan ketiga. Izin Bu, izin bertanya Bu, bertanya. Mangga Ibu Bu Nurul. Resen, Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Linov dan rekan-rekan kelompok 3. Ini adalah apa yang membedakan anak dengan kesulitan spesifik yang mengalami keterpakangan mental. Itu saja, terima kasih. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan itu, apa yang membedakan anak dengan kesulitan belajar spesifik dengan anak yang mengalami keterbelakangan mental? Apa yang membedakan anak dengan kesulitan belajar spesifik dengan anak yang mengalami keterbelakangan mental? Terima kasih Bu Nurul untuk pertanyaannya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Bu Yeti ya tadi. Ada yang mau menjawab antara Pak Teguh, Pak Riki, dan Bu Winnie? Saya dulu deh Bu Diana, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari siapa ya, Bu Yeti ya? Bu Yeti ya. Kalau nggak salah Bu Yeti ya. Apakah ada contoh ketunalarasan di sekolah dasar? Kalau tidak salah saya mengingat seperti itu. Ketunalarasan di sekolah dasar itu kita bisa lihat contohnya misalnya kalau di dalam kelas itu ketika anak emosinya tiba-tiba meledak atau sangat meledak. Kalau di istilah itu adalah tantrum gitu ya. Itu adalah salah satu contoh ketunalarasan. Tiba-tiba anak itu marah, meledak marahnya tiba-tiba sampai guru tidak bisa menangani. Karena kita ketahui bahwa kadang-kadang pernah terjadi di sekolah kami ada anak yang marahnya sangat meledak-ledak, padahal itu hanya kesenggol sedikit sampai gurunya berupaya untuk menanganinya dengan sebaiknya. Yang kedua itu perubahan suasana hati yang sangat drastis. Kadang-kadang anak gitu ya, pas di kegiatan pembelajaran itu tidak mengeluarkan, ditanya diam, kemudian dikasih motivasi sama guru juga dengan pertanyaan-pertanyaan atau dikasih motivasi dengan sebagainya, tetap aja dia diam. Nah, kita harus mendekati apa sih yang menyebabkan anak ini tiba-tiba yang tadinya misalnya ramai tiba-tiba pendiam. Jadi itu salah satu pertama itu ada emosi yang rendah. Kemudian yang keduanya adalah ketika emosi yang tiba-tiba turun drastis seperti itu. Kemudian emosinya juga kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Kalau anak di sekolah itu di dalam kelas misalnya
kalau misalnya guru bertanya, kita pernah nanya ke anak dengan suara yang lembut. Nah, kita nanya seorang guru pada siswa, anak, apakah misalnya pertanyaan tentang matematika gitu ya. Berapakah 9 kali 8? Ada tiba-tiba anak yang emosinya langsung meledak. Padahal itu karena mungkin suasana hatinya dia sedang tidak baik-baik saja. Kita selaku guru tidak bisa langsung menjas kalau anak itu marah kepada kita. Mungkin ada penyebabnya. Entah penyebabnya itu di lingkungan sekitar atau penyebab itu berasal dari rumah seperti itu. Itu salah satu kalau contoh ketidaktunalarasan di sekolah dasar. Mohon izin, mohon maaf jika jawabannya kurang tepat. Terima kasih, Bu Yenti. Terima kasih Bu Terima Ini. kasih Bu Winnie. Ada Boleh tambahan? tambahan? Mangga Boleh. Pak Teguh. Pak Rifki. Ya. Pak Riki, silakan. Betul sekali yang tadi disampaikan oleh kasus masih baru ya. Di sekolah saya itu ada seorang siswa yang dari kelas 1-nya itu tidak mau tinggal oleh orang tuanya. Kelas 1 sampai kelas 4. Padahal orang tuanya hanya duduk saja di belakang. Tapi anaknya bisa diam. Tapi kalau misalkan orang tuanya keluar, itu tantrumnya luar biasa. Ya. Jadi ketika anak lagi belajar, asal melihat orang tuanya di belakang, itu udah kayaknya udah tenang gitu, percaya dirinya timbul. Singkat cerita, kelas 5 itu sudah mulai lepas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah mulai bisa ditinggal gitu ya. Nah, kemarin pas bulan puasa, sekarang udah kelas 6 ya. Secara tiba-tiba anak itu tidak mau sekolah pas setelah lebaran itu ya. Sampai sekarang tidak mau sekolah. Dia mau jadi kamar tidur, sudah home visit beberapa kali tidak mau mendengarkan. Jadi kalau kita home visit itu anaknya tutup telinga pakai bantal, ya, tidak mau bermain, tidak mau bergaul, ya. Padahal semester ke belakang itu anaknya sudah normal, itu seperti anak-anak biasa yang main sana kemari ya. Cuman setelah Lebaran itu pas masuk tidak mau tidak mau ke sekolah ya, mungkin itu adalah salah satu dari tunalaras ya. Cuman kita juga karena keterbatasan ilmu belum bisa tuh sampai sekarang ya, sudah dibujuk oleh orang tuanya, oleh orang terdekatnya, oleh guru-gurunya, masih belum bisa ya. Bahkan informasi yang saya terima kemarin itu kerjanya dari pagi tidur itu, terus nanti pas malam-malam ngamuk ya, ngamuk sampai jam 2 pagi, tidur lagi, dan seterusnya begitu sampai sekarang ya. Kemarin sih saya memberitahu supaya dibawa ke psikolog biar tahu ya kendalanya apa, karena kan di kita ilmunya belum bisa lah untuk hal-hal seperti itu. Mungkin itu salah satu contoh dari tunalaras gitu ya. Baik, terima kasih Sekian Pak. tambahannya. Ya, terima kasih Pak Riki. Ada tambahan lagi dari Pak Teguh tadi? Pak Teguh, masih silent Pak Teguh.
Baik. Terima Waalaikumsalam kasih Pak Teguh. Bapak. Baik. Terima kasih untuk Pak Teguh, Bu Winnie, dan Pak Riki untuk jawaban dari pertanyaan Bu Yeti. Izin menambahkan sedikit ya Bapak Ibu, untuk ketuna yang pertanyaan Bu Yeti ini. Tadi sudah dipaparkan oleh Bu Winnie, Pak Riki, dan Pak Teguh. Memang betul anak yang berkebutuhan khusus ini di sekolah saya juga ada kasusnya sama, hampir sama dengan yang Pak Riki kasusnya. Bahkan sampai sekarang dia sudah tidak lulus SD, dia keluar di kelas 5 karena begitu. Jadi kalau dia siswa saya dulu seperti introvert, cuman ketika di rumah kalau siang hari tidur, kalau malam hari dia bangun sampai pagi dan hanya di kamar saja mengerjakan apapun itu di kamar. Jadi dia tidak mau bertemu dengan orang-orang. Ya, ketika di sekolah pun dulu seperti itu yang emosinya meledak-ledak. Waktu kami mendapatkan siswa seperti itu, memang belum semua guru tuh belum ada yang bisa menangani anak tersebut ya. Udah dari dibujuk, di pendekatannya udah ke orang tuanya. Mungkin memang itu ada satu lain hal yang bukan dari faktor lingkungan, mungkin dari faktor bawaan entah dari kandungannya pas lahir atau sebelum lahir yang tadi Pak Teguh paparkan. Izin terima kasih untuk jawaban dari kelompok kami Bu Yeti. Jika ada kekurangan nanti kita penguatan dari Bu Linop ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh menambah lagi? Untuk pertanyaan nomor 2 dari Bu Nurjanah ya. Pertanyaannya apa tadi, Teh? Pertanyaannya Disleksi. teh anak disleksia. Bagaimana tadi? Bagaimana cara menangani anak-anak disleksia itu ya Bu? Ya, terus batasan kita menyimpulkan bahwa anak itu mengalami disleksia tuh usia berapa gitu. Karena di SD itu kan banyak sekali kita temui anak-anak yang tidak bisa membaca. Apakah kita langsung memutuskan anak itu disleksia gitu. Bahkan sampai kelas 5 dia belum bisa baca gitu. Iya. Terima kasih Bu. Yang Nanti saya mau mencoba menjawab, Bu. Oh iya, mangga Bu ini. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Nurjana. Batasan ketika kita menyimpulkan bahwa anak itu disleksia. Karena kalau kita lihat dari ciri-ciri disleksia itu, ini yang pertama adalah anak itu yang pertama kesulitan membaca kata gitu ya. Kesulitan membaca kata, kita selaku guru misalnya sering kita mengasih materi kepada siswa itu dari pertama di kelas 1 kan per huruf. Nah, terkadang anak itu sulit membedakan, anak itu banyak ya, huruf B dengan huruf D, karena mereka itu terbalik. Huruf P dengan huruf Q juga kadang-kadang terbalik. Nah, walaupun kita ajarkan kepada anak tersebut, kadang-kadang tetap aja masih terbalik. Itu yang pertama, kita lihat dulu dari ciri-ciri yang pertama itu kesulitan dalam membedakan huruf. Yang kedua,
Baca itu lambat dalam artinya membaca. Misalnya kita kasih kata itu dengan gambar. Ya, kata dengan gambar. Misalnya kita buat gambar ular. Nah, pada anak itu mungkin tahu ini huruf U, ini huruf L, ini huruf A, ini huruf R. Pada saat baca, karena gambarnya ular dan dia orang Sunda, dia bacanya orai. Otomatis sudah salah. Ya, karena apa? Karena mereka bukan paham huruf, tetapi mereka melihat gambar. Jadi memaknainya itu salah seperti itu. Jadi kita lihat untuk menyimpulkan bahwa itu disleksia itu yang kedua itu. Yang selanjutnya adalah mereka itu sering juga membacanya salah katanya gitu seperti itu. Jadi kadang ada juga pengalaman saya gitu ya pada waktu mengajar anak. Ini bukan anak kelas 1 tapi anak kelas 6 ya. Itu anak kelas 6 entah kenapa sampai di kelas 6 itu anak itu tidak bisa membaca. Mungkin dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu mungkin gurunya sudah berusaha. Dan saya pun satu guru kelas 6 berusaha juga untuk memberikan. Jadi ada pelajaran tambahan sebelum masuk, 15 menit sebelum masuk. Tambah dari huruf, itu kan bukan pekerjaan saya selaku guru kelas 6. Ini huruf apa, ini huruf apa, kemudian digabung sampai sampai apa pulang sekolah pun sama, itu tidak bisa sama sekali. Dan entah lupa tahun 2019 kalau tidak salah, tapi itu diluluskan oleh maaf oleh kepala sekolah karena udah kelamaan akhirnya diluluskan gitu ya, karena udah kelamaan tidak bisa. Nah, tapi yang menjadi heran dan aneh, anak itu sekarang sudah bisa baca karena saya berteman dengan namanya Kerry Rahayu. Kalau saya berteman di Facebook, kenapa dia bisa baca? Karena dia punya pacar WA-WAan, tapi dia bisa otomatis. Nah itu kenapa? Entah itu ada motivasi dari teman prianya atau bagaimana, tapi sekarang jadi bisa baca. Itu benar-benar pengalaman saya gitu. Kemudian kadang anak yang disleksia itu menghilangkan atau menambah kata, menghilangkan atau menambah huruf gitu. Artinya misalnya kalau di sini suka pakai H, jadi bacanya di sini pakai H gitu. Jadi itu salah satu ciri dari anak disleksia gitu. Kemudian mungkin bisa juga dibawa ke dokter atau yang ahlinya untuk tes bahwa anak itu termasuk disleksia atau bukan. Walaupun kita selaku guru itu bisa ya dengan tadi tahapan-tahapan yang kita lakukan, mulai dari kita itin huruf, kemudian kata, merangkai kata dengan gambar. Nah, kalau anak yang paham itu antara gambar dengan kata itu pasti sinkron seperti itu. Mungkin itu saja Bu Nurjana, nanti akan mungkin ada tambahan dari teman yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ada tambahan mungkin dari Pak Riki atau Pak Teguh? Boleh menambahkan Bu. Nah, ya. Mangga Pak. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Winnie ya. Jadi memang ciri-ciri umum dari disleksi itu sulit mengenai huruf ya. Balik-balik huruf P dengan huruf I, B dengan huruf D ya. Nah mungkin ada beberapa cara untuk kita yang awam untuk membantu anak-anak disleksia ya. Jadi dengan yang pertama mungkin dengan metode multisensori, itu dengan melihat, dengar, dan sentuh ya. Itu bisa menggunakan dengan kartu huruf timbul seperti yang mungkin kayak huruf braille gitu ya. Mungkin ya. Dan anak menelusuri bentuk huruf sambil mengucapkan bunyinya. Terus yang kedua adalah dengan permainan kata. Ya. Contoh memakai apa itu namanya? Flashcard berwarna. Ya, jadi pasangkan gambar dengan kata. Contoh gambar bola, terus kita di lembar lain ada tulisan besar-besar BOLA. Jadi memasangkan ya, pasangkan gambar. Ya. Atau bisa juga dengan teknologi baru. Kalau nggak sekarang barusan saya buka ada teknologi bantu itu Open Dyslexia ya, itu font khusus untuk disleksia. Saya barusan coba buka di Android, ternyata memang ada ya Open Dyslexia, atau misalkan dipakai aplikasi text to speech yang dari Google Read and Write. Mungkin tambahan saya dari saya sekian Bu Diana.
Dan dari Pak Teguh ada lagi Pak Teguh. Baik, Pak Riki, terima kasih. Tambahkan nggak, Kak? Oke. Baik, terima kasih, Kak Teguh. Untuk pertanyaan nomor 2 yang ditanyakan dari Bu Nurjana, kira-kira Bu Nurjana sudah puas atau belum? Selalu paham sih yang tadi ya, yang ditambah dengan sama yang Pak Teguh tadi ya. Terima kasih Bu Diana. Iya, sama-sama Bu Nur. Mudah-mudahan tidak puas ya, nanti kita tanyakan penguatannya kepada Bu Linop. Untuk pertanyaan nomor 3 dari Bu Nurul, kalau nggak salah ya Bu Nurul ya. Pertanyaannya, bagaimana apa yang membedakan anak dengan kesulitan belajar spesifik dengan anak mengalami keterbelakangan mental? Oke, Mungkin saya akan mencoba menjawab Bu Diana. Bu Diana, saya coba menjawab ya. Tadi perbedaan yang spesifik antara apa yang membedakan anak dengan kesulitan belajar spesifik dengan anak yang mengalami keterbelakangan mental. Menurut Mas, kalau kesulitan belajar spesifik itu, anak itu misalnya khusus pada mengalami kesulitan dalam area tertentu saja. Artinya misalnya contohnya kalau misalnya anak dalam kesulitan membaca, yang tadi disampaikan ya, disleksia, kemudian atau kesulitan menulis. Jadi kalau kesulitan dalam belajar spesifik, fokusnya ke salah satu itu, misalnya dalam kesulitan baca, kesulitan menulis, atau misalnya kesulitan berhitung. Kalau untuk yang keterbelakangan mental, anak yang IQ-nya mungkin di bawah, ada kalau tidak salah, lupa saya juga dulu waktu di SPG ada pembelajaran itu, idiot, debil, imbecile kalau nggak salah. Itu ada IQ-nya Idiotnya belakang, Bu. Idiotnya paling akhir. Paling bawah idiotnya. Saya waktu SPG Gak udah apa-apa. lupa saya, Bu. Mohon maaf, Bu. Jadi itu ada batasannya seperti kalau idiot berapa dengan berapa, saya lupa, bukan udah lama sekali diajarkan hanya sebentar.
Jadi itu mungkin yang membedakan secara spesifik ya. Kalau yang tadi saya ulangi lagi ya, kesulitan belajar spesifik itu anak hanya kesulitan dalam saja salah satu membaca, menulis atau berhitung saja. Kalau yang keterlambatan mental itu artinya anak yang mempunyai IQ-nya di bawah rata-rata. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, Bu Winnie, terima kasih untuk jawabannya. Pak Teguh mau menambahkan atau Pak Riki? Cukup, ya, sudah cukup. Oke. Berarti jawaban dari Bu Winnie cukup ya, mewakili semua. Bu Nurul, apakah sudah cukup puas dengan jawabannya Bu Winnie? Puas, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nurul. Terima kasih untuk pertanyaan dari termin 1 ini, kita sudah jawab. Mungkin jika kurang tepat atau kurang pas dengan pertanyaan dari Ibu Bapak, kita penguatan ke Bu Lino. Izin Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Diana, Bu Winnie, Pak Teguh, dan Pak Riki. Luar biasa ini pemaparannya ya, pemaparan dan jawaban-jawabannya. Yang saya kadang harapkan ini Bapak Ibu berkaitan dengan pertanyaan itu, berkaitan dengan pertanyaan untuk kita mungkin ada kata kunci ya, bahwa pertanyaan itu akan lebih baik jika menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Kenapa menggunakan kata mengapa dan bagaimana itu lebih baik? Karena akan banyak tanggapan, alasan dan sebagainya. Beda dengan apa, jelaskan gitu kan, apa perbedaannya? Perbedaannya sebetulnya A dan B saja, tapi kalau bagaimana itu akan muncul, solusi-solusinya, biasanya begitu Bapak Ibu. Makanya ketika di pembelajaran berbasis HOTS gitu kan, soal-soal yang berbasis HOTS, itu biasanya lebih cenderung, eee kalimat-kalimatnya panjang, karena itu menunjukkan alasan gitu kan, alasan atau reason-nya gitu kan. Sehingga ketika ada pertanyaan apanya, itu sudah terjawab dari kalimat-kalimat panjang tersebut Bapak Ibu ya, gitu. Karena kalau saya, cermati itu ketika kita membuat soal-soal HOTS, ini Bapak juga akan, mengenal ini, kenapa? Karena nanti ketika Bapak Ibu, eee, me apa, me menyelesaikan tesis, itu akan mungkin kalau berkaitan dengan soal, itu kan harus, C berapa ke berapa gitu kan, tidak mungkin C1 tapi harus C3, sebaiknya C3, C4, C5, C6 itu kan jadi levelnya itu ke kognitif 3, kognitif, selanjutnya. Itu untuk apa? Untuk, melihat bagaimana, eee anak-anak tuh bisa, mengemukakan pendapatnya, gitu kan Bapak Ibu, itu satu. Jadi saya berharap nanti ke depannya, karena kan dengan saya ada beberapa minggu lagi ya, atau hanya beberapa minggu, hanya 2 minggu lagi. Nah selanjutnya dengan Bu Eli nanti, Bu Dokter Eli. Oke baik, itu, pengantar saya. Kemudian Bapak Ibu kemarin hari, Kamis di tanggal 17 itu saya, diundang menjadi bagian dari satu, kegiatan dengan Depak kaitannya dengan inovasi. Inovasi tentang anak-anak inklusi Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi tapi kaitannya dengan madrasah. Jadi, Kemenak itu mendapat hibah dari Australia kaitannya dengan inovasi, penguatan pada anak-anak inklusi, gitu ya. Tapi untuk Depag, nah belum ke, dinas belum tahu nih dinas dapat atau tidak, tapi Kemenak itu dapat, gitu kan itu. Jadi saya diminta untuk menjadi bagian dari kegiatan itu di bidang akademisinya, gitu kan. Nah, pada kesempatan itu banyak itu hadir dari, forum, eee, forum inklusi madrasah. Jadi ada, satu forum itu kan berkaitan dengan pendidikan inklusi di madrasah. Nah,
ada, menariknya gitu kan, ada yang salah satu narasumber tuh menyampaikan berkaitan dengan ini, dengan, bagian-bagian yang Bapak Ibu sedang bahas sekarang. Jadi berkaitan dengan, eee, jenis-jenis, disabilitas. Nah, saya akan coba, share slide-nya gitu kan untuk kita simak. Karena ini sebetulnya banyak dicari aja Bapak Ibu di googling tuh ada, saya juga dari googling gitu kan. Nah ini tapi saya buat ke dalam bentuk, apa namanya ini, ke dalam bentuk, slide. Bapak Ibu saya izin ya Bapak Ibu ya sebelum saya membahas berkaitan dengan tunalaras, terus bagaimana menangani atau mengidentifikasi disleksia, kemudian kesulitan belajar dengan terbelakang mental. Sebetulnya udah jelas itu, udah kelihatan kesulitan belajar dengan terbelakang mental, udah jelas itu ininya apa, clue-nya, perbedaannya tuh jelas banget, tapi kita perlu tanggapan dari Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu izin ya untuk, menampilkan ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, Ibu terlihat. Kecil aja Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu melihat ke komputer. Jahat banget ya. Enggak Bapak Ibu saya besarkan ya, cuman karena saya bikin beberapa jendela ini, beberapa tampilan, jadi supaya kelihatan Bapak Ibu juga. Nah di sini, jenis-jenis disabilitas itu atau jenis-jenis anak berkebutuhan khusus itu, dibuat ke dalam 4 bagian. Kalau tadi kelompoknya Pak Teguh dan kawan-kawan itu 3 bagian, kalau saya buat, 4 bagian, sesuai dengan apa yang kemarin saya dapat di, kegiatan, advokasi tersebut, namanya advokasi. Yang pertama itu ada dikatakan dengan disabilitas fisik. Jadi kata tuna, kata kebutuhan itu diubah menjadi disabilitas. Tapi itu sulit Bapak Ibu, kadang-kadang saya juga suka kelibet antara tuna daksa, padahal disabilitas daksa gitu kan namanya sudah diubah. Kalau tuna mungkin khawatir identik dengan makanan gitu, khawatir dengan ikan tuna gitu ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi, ada namanya disabilitas fisik. Nah, disabilitas fisik itu berarti kaitannya dengan fungsi tubuh, ya, fungsi, secara motorik. Nah, kalau misalnya, kita kan ini tidak Eee, disabilitasnya itu tidak pranatal, tidak sebelum kelahiran, tapi pasca. Jadi setelah kelahiran. Biasanya disabilitas fisik itu anak-anaknya mendapatkan, hambatan itu ketika setelah, lahir misalnya ya. Misalnya nih, maaf Bapak Ibu, kalau misalnya, kita atau ada, individu yang, secara fisik awalnya saya ngelihat ini aja deh Bapak Ibu. Kemarin saya nonton film Daredevil, mungkin Bapak Ibu pernah nonton di Marvel ya, sebetulnya tuh ada tuh Daredevil. Nah, tokoh Daredevil itu, si tokoh itu sebetulnya secara fisik ketika lahir lahir sampai usia 10 tahun dia normal Bapak Ibu, penglihatannya bagus. Tapi karena kecelakaan akhirnya dia tidak bisa melihat gitu loh. Nah itu berarti, fisik Bapak Ibu ya. Nah di sini kan ada, eee bisa polio, kan itu sebetulnya awalnya kan normal Bapak Ibu ya, normal. Kalau di sini saya buat di sini ada, CP atau cerebral palsy gitu, gangguan koordinasi dan kontrol otot gitu. Jadi, tidak bisa tuh, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, Stephen Hawking, itu pintar sekali, tapi dia kena nih ininya, eee, otaknya ininya, tapi pinter pinter banget, cuman dia sensornya itu terkena sehingga dia tidak bisa menggerakkan apapun. Tidak bisa menggerakkan ini, kalau mata mungkin masih bisa kedip-kedip gitulah Bapak Ibu ya. Tapi itu bisa bisa sembuh atau tidak, nah tergantung dari, diagnosa dari dokter Bapak Ibu ya. Kalau kita kan tidak bisa mendiagnosisnya, kadang-kadang kita bilang yang koma itu, "Ah pasti bentar juga, meninggal," padahal sebetulnya dia masih bisa, hidup misalnya itu kan diagnosa. Ini, satu ya disabilitas fisik, kemudian ada disabilitas intelektual. Nah, disabilitas intelektual ini berkaitan dengan kognitifnya. Bagaimana, pengetahuan atau kognitifnya itu, knowledge-nya itu mempengaruhi cara belajarnya, berpikir dan memecahkan masalah. Nah, ini tadi yang misalnya yang tadi, eee tanyakan oleh Bu Nurul berkaitan dengan
keterbelakangan mental. Nah, Bapak Ibu di sini ya, jadi ada sindrom Down atau Down syndrome, tunagrahita. Nah, autisme itu di kasus-kasus tertentu autisme itu sebetulnya ada yang cerdas, ada yang pintar. Bapak Ibu, saya pernah menemukan di SD Tumbuh di daerah Solo, di kota Solo, itu anaknya itu autis, tapi dia juara matematika, gitu kan. Berarti ada bagian eee, bagian otak tertentu yang dia itu bisa menguasai itu. Saya juga pernah di daerah Parung itu ada namanya sekolah School of Universe, SOU. Nah, kalau Bapak Ibu pernah itu lewat, itu sekolah alam, itu juga anak-anaknya yang autism itu atau autisme itu, dia itu diarahkan ke bakatnya. Ada anak yang dia tuh senang fotografi. Nah, dia arahkan ke sana. Jadi dia punya bagian-bagian tertentu yang mungkin bisa diolah, bisa diasah, gitu kan. Kemudian ada disabilitas emosional. Nah, ini yang ditanyakan tadi oleh Bu Yeti berkaitan dengan tunalaras. Nah, biasanya di sini ada gangguan-gangguan kecemasan, gangguan apa di sini ada gangguan defisit hiperaktif, jadi anaknya aktif banget gitu kan, ini pasti kita temui, di sekolah itu temui, tapi jangan sampai kita mengidentifikasi bahwa anak itu ADHD. Kita tidak bisa mengidentifikasi atau mendiagnosa anak seperti itu, kenapa? Karena harus ada peran dari psikolog, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada nih gangguan bipolar. Nah, ini bisa nih perubahan suasana hati ekstrim, tapi tidak semua anak yang tadi di kelas itu, wah aktif banget dikatakan itu tidak, karena harus ada tetap diagnosa dari, dokter atau psikolog. Tadi sudah Pak Riki, Pak Teguh, Bu Wini sudah memberikan gambaran-gambaran, "Oh gini begini, terus di kelasnya kasus-kasusnya seperti ini dan bagaimana," kan. Bisa mengidentifikasi secara sederhana boleh, tapi jangan sampai kita mengidentifikasi anak itu misalnya nih autis, padahal sebetulnya anak itu tidak menderita autis misalnya. Jadi kita harus ada peran dari ahli. Yang terakhir ada, disabilitas sensori. Nah ini sensorinya, ini tadi kalau tunanetra ini kan bisa tadi secara fisik gitu kan dan secara sensori. Bapak Ibu ya ini, ada 4 apa, bagian dari jadi kita, eee berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus atau disabilitas itu kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi ada secara sensori, ada, intelektualnya, ada perilakunya, dan ada fisik gitu, Bapak Ibu ya, itu satu. Oke, dan mudah-mudahan, nanti kalau ada pertanyaan atau apa bisa disampaikan. Saya tutup ya Bapak Ibu ya. Nah kita akan coba meng mengkaji atau menanggapi kaitannya dengan tuna laras. Tuna laras, aduh sebetulnya kalau berbicara tentang tuna ini ya, nah itu Bu Yeti. Jadi kayaknya, duh disabilitas laras berarti sebetulnya disabilitas gangguan emosi. Nah salah satu contohnya yaitu anak yang, disabilitas laras. Nah laras itu kan tidak selaras, tidak sesuai, misalnya gitu kan kalau saya bandingkan dengan kata. Jadi ada satu kata itu. Nah, contoh nah ini kan Bu Yati ini bagus bertanya tentang contoh di sekolah tuh seperti apa, gitu kan. Apakah setiap anak yang teriak-teriak, anak yang suka ngamuk itu selalu dikatakan sebagai anak yang tunalaras misalnya kan, atau bukan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Teguh, Bu Wini, Pak Riki berkaitan dengan, ini nih tunalaras tuh. Nah, yang pertama sekali kita lihat dulu ciri-cirinya Bu Yeti. Nah, kan tadi sudah disampaikan oleh, pemateri berkaitan dengan ciri-cirinya. Jadi, kata Pak Teguh kan kita bisa buat format. Ya, format ini buat, eee, anak-anak yang memiliki hambatan apapun sebetulnya, kita buat format. Formnya. Jadi, indikator pertama misalnya atau, Bu Yeti kan ingin tahu bahwa anak ini memiliki hambatan, sosial atau emosi atau bagaimana. Nah, tulis tuh sama Bu Yeti, tuna laras misalnya, tuliskan. Bawahnya Bu Yeti membuat misalnya aspek pertama, misalnya tadi Bu Wini bilang, sering marah-marah. Nah, itu kan sering marah. Nah, sering kan, bukan hanya satu kali marahnya itu, tapi sering. Kalau sering itu kan intensitas ininya sering. Dilakukan berulang kalau sering itu. Jadi Bu Bu Yeti nulis tuh, sering marah, di sini ya, tidak, ditulis lagi sebelah sananya kolom sebelah sananya misalnya,
jeda waktu. Nah, kalau dalam satu waktu, misalnya dalam satu pembelajaran itu ada 70 menit misalnya, dalam waktu 70 menit anak itu sering marah. Marahnya itu tadi kata Bu ini itu tidak terpola, pokoknya kesentuh sedikit, wah ngamuk gitu kan. Nah, bisa jadi, saya juga kesentuh sedikit suka ngambek, Bu. Apalagi kesenggol motor. Maaf Bapak Ibu supaya nggak tegang nih kayaknya. Sama itu ya Bapak Ibu ya, jadi ada tanpa sebab yang jelas. Jadi tuliskan, sering marah tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Nah, kalau kesentuh itu kan ada sebabnya, misalnya kan, itu karena tersentuh, karena tersenggol. Tapi tiba-tiba nih anak ini ketika diam aja, diam, terus lagi nulis tiba-tiba, nah satu, dia tidak ada sebab apapun. Tidak kesentuh, tidak ada yang, ngomporin, tidak ada yang neriakin, tapi tiba-tiba dia kenapa bisa seperti itu? Karena dia itu kan pikiran dia kan, dia tuh ingat sesuatu dia langsung marah misalnya. Jadi ingat sesuatunya, jadi jangan karena kesentuh langsung marah, itu mah iya pasti. Kalau kesentuh ketika dia nulis kesentuh ya pasti marah gitu ya. Tapi ini enggak, jadi dia itu misalnya tiba-tiba tanpa tanpa sesuatu yang jelas, tanpa ada, eee, dia kok aneh sih orang-orang "Kok aneh sih kok dia tiba-tiba marah?" Gitu ya, itu, "Kok aneh sih padahal kita nggak Tiba-tiba ngapa-ngapain." Nah iya. Tiba-tiba gitu kan, lah itu. Terus sulit marah spontan gitu, Bu. iya, malah spontan, ya spontan aja dia tiba-tiba gitu kan, tanpa sebab, karena dia di sini kepikirannya tuh Emosi itu apa ya, aja Bu? gitu. Hmm? Iya, yang dipikirin. Iya, yang dia kepikiran apa tiba-tiba dia Iya. itu satu. Apalagi kalau disentuh, kesentuh, udah tambah gitu kan, jadi tambah meluap itu malahnya. Misalnya saat ditegur gurunya, padahal gurunya cuma bilang gini misalnya, "Nah nulisnya jangan di kertas yang itu, tapi kertas ini." Dia marah. Padahal cuman begitu misal, "Nah nulisnya di sini ya." Marah itu. Kenapa? Karena pikirannya itu satu tidak konsentrasi, jadi sulit berkonsentrasi anaknya, sulit konsentrasi. Karena apa? Misalnya ketika sulit berkonsentrasi, apa yang dilakukan? Mengganggu temannya. Saya punya buku Bapak Ibu, saya nanti, kalau Bapak Ibu mau ini ya, saya judulnya, bukunya buku Troy Hayden, dia psikolog, kisah nyata. Ada satu anak namanya Tomaso. Namanya Tomaso Bapak Ibu ya. Itu, dia tidak apa-apa, tidak dilakukan apa-apa, dia ngamuk aja. Terus dia tiba-tiba, naik di atas meja, tiba-tiba teriak-teriak. Itu ternyata dia memang seperti itu karena, nah ini kan kalau diidentifikasi lagi, apa penyebabnya? Penyebabnya salah satunya keluarga Bapak Ibu, penyebabnya. Karena anak itu sering diintimidasi dengan kata-kata kasar, sering dimarahin, dibulinya jangan dibuli di lingkungan sekolah, tapi dibuli lingkungan rumah. Itu bisa mengakibatkan anak yang mengakibatkan itu, ya. Nah, oke jadi, satu malah tiba-tiba sulit berkonsentrasi, menolak perintah dari guru. Wah, itu pasti itu mah jelas, makanya, "Ih, nggak mau ah, saya nggak mau." Saya juga suka mau nolak Bapak Ibu, kalau diminta, nggak mau," nggak mau, tapi nggak keseringan nolak. Ya. Bapak Ibu juga sering nolak, tapi nolaknya nolak apa, kan gitu ya. Nah ini mah kebanyakan nolak, kan terus, eee, ketika belajar kelompok dia tidak mau diatur sama temennya gitu kan, ingin ini sendiri. Nah terus, eee, kadang-kadang gelisah Bapak Ibu, keringat dingin, pokoknya keringatan, nah itu. Nah apa yang harus itu ya Bu Yeti, banyak tuh ciri-cirinya, identifikasinya dari Pak Teguh, dari Bu Wini, dari Pak Riki, ditulis tuh, oh ini. Jadi Bu Yeti membuat format itu. Jadi Bu Yeti tuh, nih ininya nih, saya punya formatnya. Nah, tapi harus dikuatkan dengan teori. Jadi format ini dibuat oleh, sendiri dengan atau format dibuat sendiri yang dikembangkan dari teori siapa. Jadi Bu Yeti punya tuh, nih instrumen khusus untuk anak, tunalaras di sekolah saya, dipatenkan. Wah bagus Bu. Jadi checklist, daftar checklist buatan Yeti Rosdiana yang dikembangkan dari teori siapa. Wah mantap Bu, itu bisa dijual Bu. Ke sekolah Bu Wini, "Nih saya punya nih, beli dong." Hak patennya biasanya. Jadi kita buat seperti itu. Nah itu berdasarkan pengalaman kita.
Itu ya Bu Yeti ya, jadi caranya banyak. Pendekatan yang dilakukannya banyak Bapak Ibu. Pertama, pendekatan secara pribadi atau personal approach yang dilakukan oleh guru. Gitu kan, dengan kata jadi gurunya tuh harus, wah ini bener-bener harus sabar, harus tahan, mental, fisik, dan segala macam. Kita harus kuat Bapak Ibu. Karena anak-anak itu takutnya nih, eee, di kasusnya Tori Hayden itu sampai dia bawa pisau Bapak Ibu, untuk, sampai dia, apa sih, mengancam orang, kalau benar-benar dia tidak bisa atasi Bapak Ibu. Jadi apa yang harus dilakukan, yaitu pendekatan. Pendekatan, kemudian, harus ada kolaborasi kerjasama dengan orang tua, gitu kan. Kadang-kadang orang tua tuh kan tidak mau menerima gitu kan, kadang-kadang, "Enggak, anak saya mah baik-baik aja," lah gitu. Makanya harus libatkan psikolog. Tapi untuk ke psikolog atau ke dokter, itu harga konsultasinya bukan main-main Bapak Ibu, tidak ada yang 50.000, apalagi gratis, itu, 500 ke atas, bahkan 1 jutaan ke atas. Itu Bapak Ibu, makanya kenapa banyak anak-anak yang disabilitas itu atau anak-anak yang orang tuanya, ekonominya ke bawah itu tidak bisa apa namanya itu, ditanggulangi dan diatasi, gitu. Karena itu tadi. Ya, satu iya betul, orang tuanya menolak. Kenapa menolak? Karena itu tadi harga ke psikolog itu mahal, ke dokter tuh mahal, gitu loh, gitu kan ya. Kemarin disampaikan juga karena kemarin tuh ada dinas sosial, dinas dari BPJS, dari, apalagi ya, pokoknya itu, disampaikan kondisi seperti ini. Dan ada bantuan, tapi bantuannya bukan bantuan konsultasi Bapak Ibu, tapi bantuan kursi roda. Kan kursi roda tidak semua kan kalau bantuan itu harus disesuaikan dengan kebutuhannya, bukan bukan pemerintah itu mengadakan kursi roda aja. Masa anak-anak yang tidak butuh kursi roda harus dikasih kursi roda, kan itu. Jadi kurang pasnya tuh di situ gitu kan. Pemerintah tuh suka memberikan, "Udahlah ini aja," padahal kan lihat situasi sekolahnya, situasi lembaganya, kan harusnya seperti itu. Oke, Bapak Ibu ya. Kemudian, jadi anak tunalaras itu bukan nakal Bu Yeti, bukan anak nakal, tapi anak yang memiliki kesulitan mengatur emosi. Jadi bukan nakal, dia tidak bisa mengelola emosinya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu mungkin, kalau di kita kan suka ada, apa, apa sih, baca surat-surat pendek ya kalau pagi-pagi itu apa, bukan duha, kalau duha mah sholat ya, ini mah ada doa-doa atau ayat-ayat pendek pagi Kebiasaan. itu. Ya, pembiasaan, Bu. Nah, Kebiasaan, Bu. pembiasaan, nah itu, Mhm. pembiasaan supaya anak itu emosinya tuh tenang gitu kan, ditenangkan dengan itu, dengan murotalnya, itu supaya mereka tuh nyaman, enak gitu. Jadi, diafirmasinya afirmasi positif dulu Bapak Ibu, ya Bapak Ibu ya. Morning meeting dulu gitu ya, Bu? Nah, iya betul betul itu. Jadi, apalagi kan Bapak Ibu sudah terbiasa di sekolah, jadi pasti akan, "Oh iya harus begini." Jadi pembiasaan-pembiasaan yang berkaitan dengan bagaimana emosi itu bisa lebih stabil. Sama saya juga Bapak Ibu kalau, banyak kerjaan, wah udah pinginnya tuh kesel aja. Nah itu tuh kan harus bukan berarti saya tunalaras loh, bukan Bu Yeti ya, tapi semua juga pasti Bapak Ibu juga nih bangga ya Kalau 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 deskripsikan gitu kita semua sudah laras, Bu. sudah Kita nilainya namanya semua. tunalaras. Kita juga tantrum kalau kebanyakan yang job. Nah betul ya, Bingung jadi itu mulainya. pasti. Tapi kalau kita dikasih tugas banyak, wajar kalau kita kesal, wajar kalau kita misalnya, marah ketika, "Kok tugasnya kok banyak banget sih? Kok ini, Bingung dosennya mulai dari marah-marah mana gitu. terus?" Nah iya, itu wajar ya, bukan seperti ini. Itu tiba-tiba setelah ngobrol kayak gini langsung, "Wih," itu berarti nah itu boleh ya Bapak Ibu. Oke, baik. Kemudian yang kedua kita, berkaitan dengan disleksia. Nah, sebelum saya ini kan penanganannya tadi udah luar biasa sama Pak Riki, sama Pak Teguh, sama Bu Wini udah luar biasa tuh diberikan gambarannya Bu Nurjana berkaitan dengan Iya, Bu. disleksia. Saya hanya ingin menambahkan kalau, eee, anak atau kita itu individu itu tidak hanya mungkin ada beberapa yang mengalami bukan disleksia saja, tapi disgrafia sama diskalkulia. Jadi ada anak yang tidak hanya kesulitan membaca saja, tapi ada anak yang kesulitan dalam menulis.
menuliskan apa yang dia, katakan. Misalnya dia mengatakan apel, tapi dia tuliskannya jadi apple, berubah susunannya, struktur katanya. Susunan hurufnya. Ya, hurufnya itu disgrafia, grafik kan gitu kan tulisan. Nah, kalau disleksia kan leksikon, itu lebih ke, bahasa, kan ke leksia. Kemudian ada diskalkulia, dia, kesulitan dalam mengenal simbol, simbol matematika terutama biasanya, urutan-urutan kayak gitu. Nah, tadi sudah tuh disampaikan oleh Pak Riki, ada tuh, tentang open disleksia dengan tulisan, eee eee, ada namanya itu Comic Sans, tulisannya. Kalau kita mau mungkin saya pernah, Bapak Ibu pernah membuat aplikasi karena dapat hibah dikti, itu kaitannya dengan text to speech. Jadi ada, saya eee buat itu teknologi asistif ya untuk text to speech. Jadi, tulisannya itu ada ininya, ada ketika klik misalnya klik A itu muncul, audio. Misalnya aku. Nah gitu, jadi ada, saya buat itu, ya, buat, aplikasi itu, tapi udah lama sih gitu kan, dan itu membantu anak-anak yang kesulitan membaca Bapak Ibu, itu membantu. Tapi akan lebih bagus kalau kita sendiri yang memberikan pemahaman membaca ke anak. Karena kalau dibantu dengan teknologi, anak akan, ketergantungan dengan teknologi. Jadi kalau dia misalnya tidak ketemu dengan teknologi, dia tidak akan bisa membaca. Nah, apa yang harus dilakukan? Tadi Pak Riki juga menyampaikan nih bagaimana dengan, flashcard misalnya dengan itu, terus Bu ini tadi bilang, "Iya sih Bu, ini betul." Jadi mereka itu ngelihat gambar ya, bukan membaca akhirnya kadang-kadang ya, kalau anak kecil kan lihat gambarnya. Misalnya Indomaret, bukan tulisan Indomaretnya, tapi karena logo Indomaretnya gitu ya. Nah, apa yang dilakukan? Berarti yang pertama, kita itu tetap memberikan pemahaman ke orang tuanya, karena kalau batas di sekolah kan hanya beberapa jam Bapak Ibu ya, kalau di rumah kan banyak nih. Jadi bisa saja nanti, Bapak Ibu atau guru nih, kolaborasi dengan orang tua, diskusi dengan orang tua, di rumahnya orang tua itu diberikan, diberikan tugas, "Bapak, Ibu, mohon maaf nih anak Bapak Ibu nih belum belum lancar membaca nih, tolong Bapak Ibu ajarkan dengan ini." Jadi kasih itu, berikan cara-cara, tips untuk supaya anak itu mengenal abjad dulu. ABC-nya tuh, dikenali dulu ABC-nya, A, B, C, D, sampai ke Z-nya tuh dikenali dulu. Meskipun memang nanti akan, dia masih kesulitan, tapi tetap itu. Nah, jadi berikan, cara supaya orang tua membantu belajar anak di rumah, tuh, itu ya. Kalau di sekolah jelas Bapak Ibu tadi udah banyak tuh dari, Pak Riki, Pak Teguh, sama Bu Ini sudah diberikan itu. Nah, kemudian akan, lihat kesukaan hobi si anak, warna apa. Jadi si abjad itu kasih warna sesuai dengan warna kesukaan si anak. Nah, sehingga si anak itu termotivasi untuk membaca, termotivasi untuk mengenal abjad. Makanya Bapak Ibu akan lebih bagus, misalnya kalau slide-slide itu tidak monoton warnanya, hitam semua. Tapi ada warna-warna yang mungkin warna merah, kuning, kalau kuning jangan ya Bapak Ibu itu bikin sakit mata, ya, warna merah, hijau, biru misalnya. Nah, berikan warna-warna itu gitu kan supaya anak, senang gitu kan dengan belajar. Kemudian yang terakhir ada, eee, kesulitan belajar spesifik dengan anak yang terbelakang mental. Ini tadi Bu ini menjelaskan bagus Bu ini, saya juga jadi ingat itu, karena saya kemarin membuat buku tuh tahun-tahun yang lalu dengan Bu Eli, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu membuat buku tentang anak berkebutuhan khusus. Itu, eee, ada kata debil, imbecile, idiot. Aduh maaf Bapak Ibu nih kata-kata idiot itu sangat sarkas ya, sangat kasar, idiot itu. Makanya kalau ada, orang yang bilang, "Idiot lu!" Ah, itu kasar banget. Karena idiot itu benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Gitu loh Bapak Ibu. Boro-boro berpikir, udah nggak bisa, nggak tahu lah gitu kan, diem aja kan. Karena, batas
kalau BINET gitu kan, kalau BINET itu kan berkaitan dengan ukuran intelijensi, ukuran kecerdasan, ada 0 sampai 30, 0 sampai 20, sampai kita itu mungkin normalnya di angka 80 sampai 100 betul. Kalau Bapak Ibu misalnya ketika tes IQ-nya 101, nah itu Bapak Ibu udah cerdas itu. 101, 110 apalagi Bapak Ibu ya. Wah, saya aja 200 gak bangga Bapak Ibu. Oh, 200. 200. Akan berbeda gitu ya. Jadi itu tingkatan menurut Binet, tapi ternyata dipatahkan lagi oleh Howard Gardner bahwa kita itu memiliki kecerdasan yang majemuk Bapak Ibu ya. Jadi jelas itu Bu Nurul ya kalau kita bicara tentang keterbelakangan mental dengan anak yang kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar itu bisa saja mungkin dia itu sulit membaca, sulit menulis, bukan berarti dia tidak mampu, tapi kesulitan dalam memaknai bacaan. Macam disleksia itu sebetulnya anak kesulitan belajar, ya. Anak kesulitan belajar dalam membaca itu disleksia. Anak kesulitan dalam menulis itu disgrafia. Nah, itu sebetulnya anak kesulitan, padahal sebetulnya secara IQ itu lebih bagus. Ya, kalau terbelakang mental, udah jelas Bapak Ibu, itunya namanya juga terbelakang mental. Itu berapa biasanya IQ-nya itu kalau dikatakan IQ itu lebih rendah daripada normal. Misalnya anak usia 9 tahun misalnya belum belum bisa berhitung dengan lengkap, 9 tahun misalnya. Kan kalau anak 2 atau 3 tahun sudah lengkap kadang-kadang menghitungnya 1 sampai 10 misalnya, masih lengkap tuh. Tapi anak usia-usia di atas 5 tahun ke atas belum bisa menghitung dengan lengkap, nah itu bisa ada indikasi ke arah keterbelakangan mental. Nah, apa yang harus dilakukan? Tetap harus dicek ulang, jangan langsung kita bilang, "Wah, ini anak ini pasti ini terbelakang mental." Bukan, mungkin dia kalau di sekolah mungkin dia itu konsentrasi atau segala macam. Nah, untuk meyakinkan itu harus ke psikolog. Nah, harus ke dokter, gitu ya, harus ke dokter ya, harus melalui tes, tahapan tesnya. Jadi kita tidak bisa, mengasumsikan bahwa anak-anak tersebut memiliki hambatan kalau sebelum kita melakukan tes ataupun pengamatan secara identifikasi, gitu Bapak Ibu ya. Jadi, berbeda sekali ini Bu, kalau mau dilihat tuh di googling banyak gitu kan. Nah, yang pertama cara menindaklanjutinya itu kita lakukan asesmen psikologi. Ya, asesmen psikologi itu dengan IQ test atau tes IQ, tes perkembangan. Biasanya diberikan itu, berapa lembar. Kalau di kita mungkin di sekolah-sekolah Bapak Ibu pernah mungkin melakukan, tes untuk anak-anak kelas 3 biasanya Bapak Ibu ya? Biasanya. Ada pernah di Dulu kelas 3? Kalistung, Enggak, biasanya Kalis suka ada tes, tes IQ biasanya oh tes kalau IQ. biasanya di kelas berapa Bu Ika? Kalau di negeri itu kan nggak ada Bu, kalaupun ada Mmm, itu kerjasama dari luar yang mhm, menawarkan gitu. mmm, Terus nanti jadi beban biaya gitu. iya pasti mereka pasti itu, pasti, mereka itu arahnya ke sana gitu kan. Tapi sekarang kan Iya, banyak Bapak Ibu ya, banyak sekarang kalau Bapak Ibu ingin melakukan tes, berkaitan dengan, berapa, IQ anak, itu Bapak Ibu bisa aja nyari di googling atau misalnya buat, di AI tuliskan aja misalnya, eee buat, tes untuk, untuk mengidentifikasi IQ anak, itu banyak Bapak Ibu. Lakukan itu, gitu kan, berikan ke anak kelas 3 atau kelas 4 sehingga tahu anak itu sebetulnya di posisi mana, gitu kan. Meskipun Bapak Ibu, IQ itu tidak menentukan keberhasilan. Yang menentukan keberhasilan itu sikap, gitu kan. Keberhasilan itu, mungkin ke emosinya, etikanya, sebetulnya itu. Jadi bukan bukan kecerdasan yang intelektualnya, tapi yang lainnya bisa membuat orang itu berhasil. Jadi bukan hanya satu kecerdasan, tapi ada beberapa kecerdasan yang mungkin bisa membantu kita menjadi orang yang sukses itu Bapak Ibu ya. Jadi, misalnya ada tadi tes perkembangan, kemudian Bapak Ibu buat, format pengamatan.
buat format pengamatan, kemudian Bapak Ibu bisa konsultasi dengan, biasanya ada, guru yang, lulusan PLB. Nah, Bu Eli itu, lulusan PLB Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa tuh bertanya nanti kalau dengan Bu Dokter Eli, karena beliau itu S1-nya PLB, pendidikan luar biasa. Jadi bisa tuh, ini banget, kuat banget, gitu kan, pas banget dengan mata kuliah ini sebetulnya. Jadi tahu nih bagaimana cara menangani dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi yang akan lebih bagus lagi sebetulnya kalau kita itu, eee, konsultasinya dengan, psikolog tadi, gitu ya. Nah itu. Ya Bapak Ibu ya nanti kalau Bapak Ibu ingin bagaimana cara menangani ini ya segala macamnya, boleh tanyakan ke Bu Dokter Eli karena beliau ini, lulusannya pas gitu ya itu, expertnya gitu kan. Kalau saya sih sebetulnya kalau saya kan hanya sebatas hobi dan senang dan, ikut terjun dengan itu luar biasa. Ada ketertarikan dan, semacam, otodidak aja kan, karena saya pernah ketemu dengan anak-anak, dengan orang-orang seperti itu sehingga ada ketertarikan dan akhirnya mencoba meneliti gitu kan. Kemarin penelitian saya, yang dari hibah juga, itu kaitannya dengan inklusi gitu kan dan itu luar biasa Bapak Ibu temuan-temuannya. Oke baik itu saja mungkin yang saya bisa tanggapi, kuatkan berkaitan dengan, apa, tunalaras itu seperti apa, menangani disleksia dan kesulitan belajar spesifik dengan anak yang terbelakang mental, sebetulnya sudah dijelaskan dengan baik oleh Pak Teguh, Pak Riki, dan Bu Wini, dan Bu Diana. Mungkin saya hanya menguatkan, menegaskan kembali dengan beberapa informasi yang sebetulnya Bapak Ibu sudah dapatkan karena Bapak Ibu kesehariannya dengan anak-anak gitu kan. Kalau saya kan hanya melihat, oh ini anak ini, seperti itu. Dari saya mungkin boleh ditutup, boleh ada yang bertanya lagi? Boleh, silakan Bu Diana. Ini Bu, baik terima kasih Ibu untuk penguatannya. Izin kalau ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Mungkin Bu Tapi kita, Diana, oh iya, sebentar tuh ya. Mungkin ke Bu Dokter, Bu Lina, punten, mangga kaitannya mangga. dengan disleksia, eh, saya pernah mendapatkan siswa yang orang tuanya menyatakan disleksia. Jadi mamahnya datang, karena mamahnya bilang gini, saya juga disleksia Bu Ica, gitu. Mmm, Anak saya juga disleksia. Menurut beliau bahwa memang ketika ibunya disleksia, anak-anaknya cenderung untuk sama seperti itu. Nah, hanya ini bukan saya dari ibu kaitannya dengan apa ya, disleksia terkait dengan riwayat keluarga gitu. Jadi bisa dinyatakan keturunan atau bagaimana gitu ya ibu ya. Terima kasih. oke terima kasih Bu Ika. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang akan menanggapi ini, turunan atau tidak? Ada mungkin Bapak Ibu? Nah, kalau dilihat turunan atau tidak Bu Ika, sebetulnya bukan turunan, ya bukan gitu kan, tapi kadang-kadang mungkin gen dari si ibunya ini lebih kuat, ya lebih kuat. Nah, macam gini aja penyakit misalnya, saya tidak ada turunan gula darah Bapak Ibu, tidak ada, tapi tiba-tiba karena kerjaan banyak itu muncul gula darah. Nah, bisa seperti itu kan. Jadi, kalau misalnya di keluarga itu, eee gennya kuat bisa turun, tapi bukan turunan gitu, bukan turunan disleksia itu bukan penyakit turunan, karena saya juga pernah mengalami kesulitan dalam dalam menulis, Bu Ika, jadi disgrafia itu. Jadi, diucapkannya benar, tapi ketika di sini kok jadi beda ya, kok jadi berubah gitu, apalagi tulisan G dan 9 itu saya nggak bisa. G dan 9. Nah, apakah itu dysgraphia? Ya bukan, karena satu satu itu identik kalau kita itu, eee eee, semakin ke sini itu kan nulis kan semakin cepat. Pikiran kita tidak sebanding gitu kan. Pikirannya udah kemana tulisannya baru, nah itu bisa seperti itu. Jadi, saya katakan itu bukan turunan, tapi, yang saya lihat kasus tadi, kasus, ibu dan anak tadi itu karena mungkin gen si ibunya lebih kuat, gitu kan. Kalau, gen bapaknya lebih kuat, ya tidak akan dapat tuh anaknya, gitu loh. Jadi ini, persaingan antar gen berarti. Gitu ya Bu Ika ya? Pertarungan Mungkin antar gen ya, Bu. iya. Ya, baik-baik Ibu. Terima Kalau kasih. sama-sama, kalau memang begitu, kalau
Kalau yang saya maknai ya dengan seloroh aja bercandaan, wah ini mungkinnya lebih kuat nih, ah, iya berarti di situ ada pertarungan gitu kan, wah ini yang lebih kuat, nah itu seperti itu. Tapi, sebetulnya itu bisa diatasi dan bisa diobati sebetulnya dengan apa, dengan, apa, tindakan yang lebih efektif dan efisien. Jadi si orang tuanya itu harus rajin Bapak Ibu, nah rajin aja. Jadi kalau orang tuanya rajin itu insya Allah, sama dengan anak-anak yang autis, kalau dianya rajin itu, orang tuanya rajin menyemangati, itu pasti akan sedikit-sedikit akan, berkurang meskipun tidak secara total ya, apa namanya tuh, sembuhnya tidak total, tapi secara ini mungkin peningkatan, itu Bu Diana. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ibu bisa Atau mau ditutup menambahkan dulu? yang tadi yang dari Ibu Ika ya sedikit. Oh boleh, silakan silakan, mangga. Ini Mangga hanya silakan. mungkin kalau yang tadi Ibu sampaikan untuk apa disleksia itu memang bukan dari dia. Ini ada beberapa faktor. Mungkin yang pertama itu pas proses kehamilan itu mungkin kekurangan nutrisi atau ini. Yang kedua mungkin pas kelahiran prematur. Karena kalau yang kalau kelahiran prematur saya punya adik saya ini ke contoh yang konkret ya Bu ya. Iya. Adik saya Iya. pada saat melahirkan anaknya itu umur 7 bulan itu prematur. Kemudian itu lahirnya itu di apa ya pakai alat pakai pakum gitu Bu sampai Iya. kepalanya mohon maaf sampai kepalanya buat apa menonjol gitu ya Bu ya terus tapi sama dokter di ini lagi nah sekarang udah besar tapi memang kita kesulitan dalam membaca seperti itu jadi mungkin salah satunya pertama yang tadi apa nutrisi yang kemudian Iya. kelahiran prematur sudah dibantu oleh alat itu hanya berbagi pengalaman aja terima kasih Bu. Oke, betul Bu Willy ya. Jadi, pasca lahir gitu kan. Jadi bukan pas di dalam kandungan, tapi pasca lahir bisa terjadi karena tadi, karena alat, karena benturan, karena, makanan, banyak Bapak Ibu ya ininya penyebabnya sebetulnya. Makanya, mungkin ketika hamil itu, mulai dari kata-kata yang harus bagus, kemudian, makanan yang harus dijaga. Nah itu kenapa? Supaya, anak itu mendapatkan hal baik gitu kan, baik dalam arti ya secara fisik maupun psikisnya bagus gitu kan, makanya bener-bener. Nah kadang-kadang Bu ini saya suka gimana ya kalau ada orang yang nih, ada ibu-ibu yang lagi hamil, kata-katanya itu aduh ya Iya Allah, benar bukannya Bu. bagus ya, bukannya, "Nak gimana ini mau nggak" wah itu saya suka aduh ya Allah, gitu kan, suka kayak gitu. Nah, itu kan sebetulnya sudah nutrisi itu bukan makanan saja, tapi dengan kata, Iya. kalimat gitu kan, itu seperti itu. Jadi benar-benar harus dijaga. Tuh, makasih Bu ini, itu luar biasa. Jadi Kita betul bisa sedikit dari menambahkan Bu, oh boleh, mangga, yang silakan. Ini tadi seru nih. menurut apa pendapat Ibu tentang bahwa kelainan itu tidak harus diturunkan dari gen ya. Pengalaman teman saya sama seperti yang Bu ini, beliau sih sebenarnya normal ininya apa kehamilannya ya. Cuma pada saat melahirkan tuh yang tadi dipakum, akhirnya pas itu kepalanya tuh sampai berdarah gitu Bu pas dipakum. Jadi akhirnya cerebral palsy. Jadi sampai sekarang tuh eh, ya mengalami kecacatan itu gitu. Jadi bicaranya nggak begitu jelas sama cara berjalannya yang cerebral palsy aja gitu. Jadi memang bukan semata-mata dari gen ya, Mungkin, tapi iya, dari betul. proses persalinan atau mungkin pas kehamilan gitu ya, Iya, atau mungkin juga betul. faktor makanan. Kalau yang teman saya itu jadi proses kehamilan anak pertama, terus terlalu besar gitu hamilnya karena hampir 4 kilo kalau nggak salah. Jadi dipakum gitu, nggak mules jadi dipakum akhirnya pas bayi itu jadi berdarah gitu juga pas kepalanya tuh. Jadi kalau dulu mungkin belum tahu sesar ya, jadi makanya pas Jadi anak kedua langsung bukan belum tahu mungkin masih takut ya sesar gitu. Jadi mhm, berusaha normal tapi itu jadi akhirnya mengalami kecacatan sampai sekarang. iya betul Itu aja betul Bu. nampaknya. Ya. Jadi banyak Bu Ika ya, jadi bukan hanya pengaruh hitung gitu kan, jadi turunan itu, eee, kan itu tidak turunan, tapi karena ada faktor-faktor lain dan itu vakum itu berisiko sebetulnya kalau saya lihat ya. Kenapa? Karena kan pemaksaan, kita kan dipaksa untuk itu kan dan alatnya juga bagaimana gitu kan, tanpa Iya, melihat kondisi kepala itu seperti apa. Karena iya. Bapak Ibu kalau misalnya anak, terjatuh gitu kan sepertinya tidak apa-apa nih, saya pernah punya pengalaman. Jadi, ada anak tetangga tuh tidak apa-apa Bapak Ibu, jatuh aja. Ternyata itu kan, ada kerikil kecil nih Bapak Ibu, kerikil ya, itu dia masuk di sini Bapak Ibu.
Jadi menyumbat aliran darah ke otak dan itu Masya bisa Allah. mengakibatkan itu gitu kan, mengakibatkan cerebral palsy itu. Jadi fungsi otaknya itu melemah Bapak Ibu. Jadi benar-benar harus ketika jatuh itu harus apa, di atas, cepat-cepat inilah gitu kan, Ditanganilah ya. diperiksa. Jadi jangan sampai, "Ah, nggak apa-apa nih." Nah, gitu kan, coba dicek segala macam, karena khawatir seperti itu. Karena kita tidak tahu kan, ini kan pori-pori kita itu kan kecil atau besar kan, dari pori-pori kan. Nah, itu Bapak Ibu ya, nih seru nih kalau bicara tentang banyak kondisi-kondisi kita di lingkungan kita gitu kan. Makanya mungkin, kita dan keluarga kita tuh harus hati-hati, apa, menjaga, keluarga kita dan sebagainya gitu kan, dan semuanya lah gitu Bapak Ibu ya. Jadi melihat dari, oke ketika lahir, sehat, tapi kan kita, belum tahu nih dan berharapnya tidak terjadi apapun, makanya harus hati-hati. Karena biasanya, kondisi disabilitas ini bukan sebelum lahir, tapi biasanya setelah lahir pun itu, banyak kejadian Bapak Ibu ya, jadi harus hati-hati, harus ya diri kita sendirilah Bapak Ibu, diri kita juga ya, karena, di perjalanan atau apapun kita harus hati-hati. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin, boleh ditutup Bu Diana kalau tidak ada lagi, kita sudah tinggal 6 menit lagi, Bapak Ibu udah siap-siap nih mau kuliah yang lain. Baik, terima kasih untuk Ibu penguatannya ya. Eh, Presentasi kelompok kami saya tutup. Meskipun masih seru, masih bersemangat semuanya untuk apa, menerima materi dari Bu Linov, karena waktu sudah di ujung, saya tutup presentasi hari ini, presentasi kelompok 3. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Bu Tuti nih, Bu Tuti sudah di lapangan ini, mau, latihan pramuka. Mau latihan atau berlatih pramuka ini, ya. Seru itu sebetulnya, camping ya? Oh iya, ini kan apa, Persami Pesta ya, Sabtu siaga, Bu. Minggu. Iya Bu, saya Oh. juga mau ke lapangan nih Bu. Oh, kenapa nggak Sari, pantesan sari. udah pakai ini, udah pakai, apa, pramuka. Aduh, mohon maaf atuh nih Bapak Ibu Ibu ya mohon kalau izin, Hati-hati Bu, kan, cuacanya Bu punten. ini. Bu, izin betul. bertanya Bu, Iya, punten Bu. boleh. Ya. Saya mungkin agak tertinggalkan ini apa tugas yang individu itu Bu. Katanya kan ada apa sih namanya acuannya gitu kan. Saya nanya ke beberapa teman kata belum dapat template-nya apa dari Ibu. Jadi urutannya gitu Bu. Saya Iya Ibu, khawatir untuk tertinggal hal karena yang memang saya tidak tugas bisa pribadi, mengikuti waktu itu. Pas nanya teman-teman Bu Ika. ternyata teman-teman juga belum dapat itu dari Ibu katanya mohon maaf. Oh, gitu. Belum ya Bu Ika? Saya lupa Belum. nih. belum Ibu, punten. Oh, belum. Mohon Nggak izin apa-apa. maaf ya Bu. Mohon maaf. Tidak apa-apa, karena Bu Ika kemarin saya kirimkan hanya format apa nih, format kelompok aja ya? Iya Bu. Iya, iya Oh. yang individu saya masih nunggu. Saya Diingatkan nanya lagi Bu teman-teman Ika, gitu. meskipun Iya Bu Ika Ibu, nanti Tinggal. di apa, sama saya "Wah Ibu Ika bawel," misalnya saya kesel, ya nggak apa-apa diingatkan lagi karena saya lupa. Nanti, baik Ibu. kan masih ada 2 pertemuan lagi atau 3 pertemuan lagi, Iya. 2 pertemuan lagi ya? Nah, 2 pertemuan lagi Bapak Ibu masih ada waktu untuk mengerjakan, biasanya 30 menit juga selesai karena Bapak Ibu tinggal nyari aja di Google atau ChatGPT, tapi gitu kan, kita buat, apa, kita sesuaikan dengan formatnya. Nanti insya Allah mudah-mudahan, bisa ya Bu Ika, karena, hari ini saya tidak mau mengerjakan apapun. Tidak Baik mau Ibu. mengerjakan berkaitan dengan tugas kuliah, tapi saya ingin mengerjakan yang lain. Tugas apa nih, ada artikel dan olah data yang kemarin belum selesai, ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan secepatnya atau besok pagi lah saya kirim ke Bu Ika. Nanti Terima kasih Bapak Ibu. Ibu sama-sama Bu Nurjana diingatkan, sayanya, Bu Ika ingatkan lagi, Bapak Ibu terima kasih untuk hari ini, menarik kalau kaitannya dengan bagaimana anak-anak yang disabilitas itu perlu penanganan, perlu pendekatan, dan perlu pelayanan dari kita. Layani mereka dengan
senyum, layani mereka dengan baik, hindari, hal-hal yang, apa namanya tuh, membuat mereka sedih, hindari hal-hal yang membuat mereka itu minder. Kita harus raih rangkul mereka karena mereka juga ingin sama seperti kita Bapak Ibu ya, ingin sama dengan anak-anak normal lainnya. Makanya mungkin di sekolah itu kita yang menjadi fasilitator antara atau menjadi motivator serta katalisator antara anak yang berkebutuhan atau anak disabilitas dengan anak-anak yang, biasa, anak-anak yang, eee saya bilang normal terlalu sarkas juga ya, anak-anak yang biasa saja gitu kan. Jadi, berikan mereka yang terbaik supaya sekolah kelasnya atau belajar mereka itu kondusif tanpa ada intimidasi dari teman-temannya Bapak Ibu. Nah itu yang miris itu kadang-kadang seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini menjadi, apa namanya itu, fasilitator, motivator dan katalisator. Ini katalisatornya bukan keikat sama, honor dan gaji, bukan Bapak Ibu ya, tapi katalisatornya berkaitan dengan hati Bapak Ibu ya, dengan pikiran. Nah, makanya ada olah rasa, olah pikir, olahraga kan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke baik Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini, untuk yang mau melakukan